Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 21 Maret 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Dengan hati penuh rasa syukur, mari kita renungkan sabda Tuhan sebagai bekal perjalanan untuk satu hari ini. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Dia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Ketika mendengar itu, maka sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudari-saudara, tidak semua perbuatan baik diterima oleh orang lain secara cuma-cuma. Hari ini Yesus mengalaminya sendiri. Ketika usaha pewartaan dan karya penyelamatan Dia lakukan di kampungnya, ternyata justru ditolak. Dia diusir, rancangan pelayanan yang telah disusun gagal total. Tetapi Yesus toh tidak memaksakan diri. Dengan pergi dari hadapan mereka, Yesus memilih jalan lain. Kegagalan itu bukan karena kesalahan Yesus, melainkan kedegilan hati para penerima Injil tadi. Sikap Yesus inilah mengajarkan kepada kita tentang fenomena hidup, yakni bahwa kehebatan, keberhasilan, dan ketulusan pelayanan tidak selamanya berbuahkan apresiasi, sebab terkadang justru menumbuhkan benih ketidakterimaan. Maka tak perlu berkecil hati, masih ada ladang lain yang butuh sentuhan karya kita. Yesus mengajarkan tadi, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudari-saudara, dengan pergi dari kampungnya, Yesus meninggalkan kesan. Dia memaklumi perbedaan cara pandang setiap pribadi, terlepas dari salah atau benarnya. Yang penting, usaha pelayanan sudah dilakukan oleh kita secara maksimal dan optimal. Berbagai cara sudah dibuat, segenap tenaga sudah dikerahkan. Hanya saja memang setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Maka tak perlulah mengutuki mereka, mengumpat atau dendam. Cukup serahkan saja pada Allah agar Allah yang menyempurnakan. Injil hari ini kiranya meneguhkan kita agar tidak putus asa atau kecewa dengan kepercayaan pelayanan yang sudah Allah berikan. Sebab terlepas dari berbagai kegagalan yang terjadi, yang penting adalah kita sudah mempersembahkan apa yang bisa dilakukan oleh kita. Maka saudari-saudara, semoga semangat pelayanan masih menyala, benih pewarta tetap terjaga, itu saja. Dan yakinlah bahwa Allah pasti membantu setiap cara pelayanan yang sudah kita buat, sebab segala kesempurnaan hanya ada pada Allah. Tetap semangat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk terus melayani. Teguhkan semangat kami jika menemui tantangan. Sadarkanlah dan selamatkanlah mereka yang masih tuli atas warta Injil-Mu, agar pada saatnya nanti mereka pun pantas untuk bertobat dan akhirnya menerima keselamatan dari-Mu. Naungilah karya kami selanjutnya, demi Kristus Tuhan dan junjungan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala usaha laku mati raga kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.